Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai program kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari PPR 2 nomor 17, Ku bernyanyi tentang Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Tuhan walaupun keadaan di luar sungguh mencekam, tetapi biarlah kita tetap mengingat kasih Tuhan yang begitu besar kita. Dia begitu setia dan dia senantiasa melindungi kita. Ku bernyanyi tentang Yesus seperti halnya Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 18. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Hatiku beriang gembira, kita akan menyanyikan bersama. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Setiap hari kami boleh mengingat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan sudah memeliharakan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kami. Keselamatan yang begitu besar nilainya bagi hidup kami Tuhan, lebih dari segala-galanya. Engkaulah yang terindah ya Tuhan di dalam kehidupan kami, tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir, sehingga pelayanan kami pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Internet yang kami gunakan juga berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga kami semua boleh menikmati persekutuan kami pada pagi hari ini, dan kami juga boleh mendapatkan berkat. Tuhan berkati urapi hamba-Mu Nikolas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga hanya kebenaran dari Roh, hanya dari Tuhan sajalah yang keluar dari lidah dan bibirnya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga doa-doa yang akan kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala banyak yang harus kami doakan, kiranya Tuhan juga mendengar sesuai dengan apa yang Tuhan ingin jawab ya Tuhan, sehingga
pergumulan kami, doa-doa kami ini. Sungguh kami ingin nyatakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap puji-pujian yang akan kami nyanyikan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan kembali dengan pujian El Shaddai. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa memelihara kita, dan Tuhan juga senantiasa menopang kita dalam keadaan apapun kekhawatiran kita sehari-hari. Kita tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan karena Tuhan senantiasa memelihara menyertai kita. El Shaddai. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Nicholas Evan Setiawan. Waktu kami persilakan, Nicholas.
Ya, terima kasih Bu Priscilla yang sudah memimpin kita pada pagi hari ini dalam persekutuan doa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika pagi hari ini kami boleh kembali hadir, meskipun masih secara online melalui Zoom meeting ini. Tapi kami bersyukur melalui teknologi yang ada, kami boleh sama-sama bersekutu dari rumah kami masing-masing dalam persekutuan doa pagi ini, Tuhan. Kami bersyukur secara khusus kami masih boleh merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan secara khusus tolonglah hamba-Mu juga yang Engkau akan pakai untuk menyampaikan firman-Mu ini, agar kiranya apa yang keluar dari mulut bibirnya benar-benar hanyalah kebenaran dari firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur karena pagi hari ini kita bisa sekali lagi bersama untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan tentang satu tema, yaitu menunggu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita, saya yakin kita sudah sangat akrab dengan yang namanya menunggu. Dari menunggu dalam antrian yang panjang di supermarket mungkin gitu ya, atau mungkin kalau sedang isi bensin di pom bensin kita menunggu untuk sampai di bagian kita mengisi bensin, atau nunggu GoFood yang nggak datang-datang. Dari hal-hal keseharian kita banyak sebenarnya kita temui bagaimana kita harus menunggu. Nah sampai juga bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada juga momen-momen di mana kita harus menunggu, salah satunya ketika kita harus menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Dan memang Bapak Ibu Saudara, yang namanya menunggu itu nggak pernah enak. Apalagi di zaman sekarang, di mana segala sesuatu itu terasa cepat, dan semuanya itu serasa selalu terburu-buru begitu ya Bapak Ibu. Karena zaman sekarang teknologi makin maju, informasi semakin banyak, informasi semakin cepat gitu ya beredarnya, dan sekarang tuh kayaknya kalau cuma suruh nunggu 5 menit aja, kayaknya kayak harus nunggu 1 jam gitu Bapak Ibu. Lalu cuma 5 menit ya Bapak Ibu, tapi rasanya sangat lama. Karena segala sesuatu yang ada di sekitar kita berjalan dengan cepat dan berjalan dengan instan. Nah, akhirnya kita agak kesusahan ketika disuruh menunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, tentu ada momen-momen di mana kita juga merasa kita pengen supaya Tuhan kalau bisa langsung jawab. Kalau bisa Tuhan itu jawab doa kita pada hari itu, bahkan pada saat itu juga Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya ya di dalam doa itu kita bisa upgrade doa kita jadi satu account, jadi satu akun yang premium gitu ya Bapak Ibu. Bisa dapat keuntungan yang plus. Wah, kita mungkin sudah langsung upgrade akun doa kita gitu Bapak Ibu. Tapi cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Sayangnya Tuhan kerjanya nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan menjawab doa kita. Kalau Tuhan langsung kasih jawaban ya, atau mungkin Tuhan kasih jawaban tidak. Nah itu jauh lebih baik ya Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan suruh tunggu, apalagi sampai batas waktu yang tidak ditentukan, wah, saya yakin itu bukan hal yang sangat gampang. Itu pasti sangat susah bagi kita semua, termasuk bagi diri saya juga, Bapak Ibu. Bahkan, terkadang ada juga yang saya temui, ada doa yang kita sampaikan pada waktu mungkin kita masih muda. Tapi Tuhan baru jawab ketika kita sudah lanjut usia. Dan ini juga yang mungkin dialami oleh salah satu tokoh yang akan kita renungkan sama-sama kisahnya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai 25. Lukas pasal 1, ayat 5 sampai 25. LAI memberi judul perikop ini tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1, ayat 5 sampai ayat 25. Nah, saya nggak akan membaca semuanya karena cukup panjang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh baca masing-masing di rumah masing-masing maksudnya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 saja, dan nanti mungkin sepanjang renungan ini saya akan bacakan beberapa bagian juga. Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet.
Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Zakaria dan Elisabet. Nah, siapakah kedua tokoh ini? Saya yakin kita semua pasti sudah cukup akrab ya, apalagi dengan anak mereka yang namanya Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu, bisa dibilang Zakaria dan Elisabet ini adalah segelintir kecil orang yang tetap setia dan hidup benar di hadapan Tuhan di tengah zaman yang begitu gelap pada waktu itu. Pada waktu itu, pada masa pemerintahan Herodes yang korup dan tiran, sebuah masa di mana Tuhan sudah tidak berbicara lagi selama kurang lebih 400 tahun, Bapak Ibu. Nah, Zakaria sendiri adalah seorang imam, dan Elisabet istrinya merupakan anak dari seorang imam. Jadi yang suami ini imam, dan istrinya keturunan dari imam atau keluarga dari imam gitu, Bapak Ibu. Dan bukan cuma golongan imam, dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi, bahwa kedua orang ini hidup benar dan setia di hadapan Tuhan. Ketika banyak orang sudah hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika banyak orang hidupnya rusak, bobrok, dan tidak mengikuti kehendak Tuhan, mereka adalah salah satu dari segelintir orang yang hidupnya benar dan setia di hadapan Tuhan. Akan tetapi ketika Lukas memulai kisah mereka, Bapak Ibu Saudara, dikatakan suatu hal yang menurut saya cukup unik. Dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul dan mereka sudah lanjut usia. Meskipun mungkin mereka sudah berdoa sejak lama supaya mereka bisa memiliki anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sendiri sebagai orang percaya, seperti kehidupan Zakaria dan Elisabet, banyak hal yang juga kita nggak bisa mengerti dalam kehidupan kita. Ketika kita bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Tuhan terkadang itu seakan-akan tidak menjawab doa kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya rasa dari tahun 2020 kemarin sampai pertengahan tahun 2021 ini, sudah banyak hal yang bisa menjadi contoh buat kita semua. Nah, mungkin di dalam doa kita setiap malam, mungkin kita bertanya begitu Bapak Ibu, Tuhan, kenapa harus ada pandemi ini? Atau mungkin, Tuhan, kenapa kok pandemi ini nggak selesai-selesai? Kalau dari tahun lalu kita perhatikan, katanya akhir tahun sudah selesai, mundur lagi awal tahun harusnya sudah selesai. Sampai sekarang pertengahan tahun 2021 ternyata pandemi di Indonesia masih belum selesai-selesai. Mungkin ada dari beberapa dari kita yang bertanya-tanya dalam doa kita, kenapa kok Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi selama ini? Apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, khususnya bangsa Indonesia? Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi kepada kita? Nah, kita pasti ingin tahu jawaban dari doa-doa kita itu kan, Bapak Ibu. Kita sering bertanya-tanya, kenapa Tuhan kok sepertinya nggak menjawab doa kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat lebih lanjut nantinya pada cerita Zakaria ini, nantinya kita akan sama-sama belajar kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi, atau kenapa Tuhan sepertinya tidak menjawab doa-doa kita. Saudaraku, Lukas menuliskan bahwa Zakaria dan Elisabet ini adalah pasangan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu artinya mereka punya iman serta kehidupan rohani yang baik. Dan mereka juga melayani Tuhan dengan setia. Tapi keadaan inilah yang semakin membuat kondisi mereka yang tidak bisa mempunyai anak tadi, jadi semakin susah dipahami. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada zaman itu, orang-orang percaya kalau misalnya Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang setia kepadanya dengan cara memberikan mereka anak atau keturunan. Nah, yang satu ini kok enggak pertanyaannya. Makanya kondisi ini sangat gak masuk akal, termasuk buat mereka sendiri, buat Zakaria dan Elisabet. Dan saya yakin di dalam doa-doanya pun Zakaria dan Elisabet pasti terus meminta kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberikan kami anak? Kenapa Engkau tidak memberikan kami keturunan? Dan di dalam doa mereka setiap malam mungkin ya Bapak Ibu, ini merupakan satu doa atau bahkan doa utama yang mereka panjatkan kepada Tuhan mereka. Akan tetapi mereka juga manusia biasa seperti kita. Mereka juga manusia berdosa yang bisa melakukan kesalahan,
yang punya kelemahan dan bisa melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan kelemahan inilah yang mungkin ingin Tuhan bentuk di dalam proses menunggu mereka. Kelemahan Zakaria terlihat jelas pada keraguannya yang tercatat pada ayat 18. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika pada waktu itu ia sedang bertugas dan tiba-tiba ada malaikat yang muncul di hadapannya. Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Nah, ceritanya pada waktu itu, Bapak Ibu, ketika Zakaria sedang bertugas, tiba-tiba ada seorang malaikat yang muncul di hadapan Zakaria dan mengatakan bahwa ia akan memiliki seorang anak. Tapi setelah malaikat itu berkata atau bersabda demikian, Zakaria langsung mengatakan perkataan seperti tadi. Zakaria mengatakan, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usianya." Nah, dari satu ayat ini kita bisa melihat bahwa Zakaria tidak percaya terhadap janji Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel pada waktu itu. Nah, sepertinya Zakaria ini punya trust issue atau isu kepercayaan kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ini bukan pertama kalinya Tuhan berjanji seperti ini kan Bapak Ibu. Kalau kita lihat bagaimana dalam Perjanjian Lama Tuhan menyatakan beberapa kali janji-janji seperti ini. Contohnya, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah. Kemudian contoh yang kedua, ketika Tuhan berjanji kepada Hana atas kelahiran Simeon. Dan bagaimana Tuhan menyatakan janjinya bahkan di usia tua mereka, yang kelihatannya sudah tidak memungkinkan untuk mempunyai keturunan. Harusnya sebagai seorang imam, Zakaria tahu kisah-kisah ini. Harusnya Zakaria tahu bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada Abram dan Sarah. Tuhan menggenapi janjinya kepada Hana. Harusnya Zakaria tahu, Bapak Ibu. Tapi memang yang namanya menunggu itu nggak pernah enak, Bapak Ibu. Di dalam masa menunggu orang bisa semakin ragu. Orang bisa tergoncang imannya. Dan mungkin inilah yang dialami oleh Zakaria, Bapak Ibu. Karena proses menunggunya ini cukup lama. Dan sama seperti kita juga. Ketika kita harus menunggu ya Bapak Ibu. Zakaria mungkin juga merasakan hal yang sama. Di tengah penantiannya yang begitu lama untuk mempunyai seorang anak, untuk memiliki keturunan, mungkin Zakaria juga sudah hampir menyerah. Mungkin Zakaria sudah nggak lagi berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doanya untuk memiliki anak. Apalagi pada waktu itu, konteksnya, sudah beratus-ratus tahun lamanya, Tuhan tidak berfirman kepada umatnya. Wajar saja ketika Gabriel memberitahukan Zakaria bahwa doanya telah dijawab, bahwa Mesias yang telah dinanti-nantikan oleh umat Allah itu akan datang, dan bahkan Tuhan telah memilih dia dan Elizabeth untuk melahirkan seorang putra yang akan menjadi pendahulu atau pembuka jalan bagi Mesias yang dijanjikan tadi. Pada akhirnya Zakaria malah meragukan jawaban Tuhan atas doanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca nanti ya di dalam bagian ini, dalam kisah ini, waktu Zakaria meragukan Tuhan dan tidak mempercayai janjinya ini, langsung Tuhan mendisiplinkan Zakaria, Bapak Ibu. Tuhan mendisiplinkannya dengan cara Tuhan membungkam Zakaria dan akhirnya Zakaria menjadi bisu sampai anaknya lahir. Dicatat di ayat yang ke-20, Tuhan melalui malaikat Gabriel berkata demikian. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kenapa Tuhan kok sepertinya sangat kaku banget gitu ya Bapak Ibu? Padahal Zakaria baru ngomong satu kalimat yang menunjukkan ketidakpercayaan ini, tapi Tuhan langsung mendisiplinkan Zakaria. Bahkan mendisiplinkannya ini lumayan parah ya Bapak Ibu, sampai bikin Zakaria bisu begitu ya. Nah, sebetulnya tindakan yang Zakaria lakukan ini ketika ia meragukan janji Tuhan, atau bisa dibilang trust issue tadi, atau isu kepercayaan yang dimiliki Zakaria kepada Tuhan, ini merupakan satu hal yang serius Bapak Ibu.
Dan Tuhan mendisiplinkan Zakaria bukan sekedar untuk menghukum dia, bukan karena Tuhan jahat sama Zakaria, tapi karena Tuhan juga ingin memproses Zakaria. Dan di dalam rentang waktu 9 bulan menunggu kelahiran anaknya tadi, Zakaria mungkin di dalam waktu 9 bulan itu, mungkin dia masih mikir gitu ya Bapak Ibu, ini benar nggak sih Tuhan bakal menggenapi janjinya? Benar nggak sih Tuhan akan menepati janjinya? Jangan-jangan Tuhan bohong. Bisa jadi Zakaria berpikir seperti itu. Karena Zakaria sama kayak kita Bapak Ibu. Sama-sama manusia berdosa, sama-sama bisa meragukan Tuhan. Kita sendiri, meskipun kita sudah jadi orang Kristen selama puluhan tahun, ada momen-momen di mana di dalam kehidupan kita masih ragu gitu ya kepada Tuhan. Benar nggak sih Tuhan akan menjawab doa kita ini? Benar nggak sih Tuhan akan menepati janjinya? Dan sama seperti kita juga, mungkin Zakaria juga mempunyai momen-momen di mana ia ragu. Ia nggak yakin, apakah Tuhan akan menepati janjinya itu. Akan tetapi dalam proses menunggu kelahirannya tadi, di dalam proses ketika Tuhan akan menepati janjinya, Tuhan terus memproses hati Zakaria, Bapak Ibu. Tuhan mendisiplinkan Zakaria supaya hati Zakaria dapat diubahkan. Dari yang awalnya mungkin Zakaria belum benar-benar percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Allah, Zakaria menjadi percaya sepenuhnya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang berikutnya, kita bisa melihat perubahan hati Zakaria di dalam nyanyian yang ia nyanyikan pada ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-80. Di dalam Alkitab kita dicatat dalam satu bagian, dalam perikop nyanyian pujian Zakaria. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah hati Zakaria sedemikian rupa, sampai akhirnya boleh diubahkan menjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara, Tuhan belum menjawab doa Zakaria dan Elizabeth. Tuhan membuat mereka menunggu di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dan jauh lebih besar daripada yang dapat mereka pikirkan. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena Tuhan bukan hanya menggenapi janjinya kepada Zakaria bahwa ia akan memiliki anak nantinya. Tetapi melalui penggenapan janjinya kepada Zakaria ini, Tuhan juga memakai hal itu untuk menggenapi janjinya terhadap umat Tuhan. Tuhan juga menggenapi janjinya bahwa akan datang seorang juru selamat nantinya, dan anak dari Zakaria ini akan menjadi pembuka jalan bagi sang juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Dan ini kita melihat di dalam beberapa bagian dalam Perjanjian Baru, bagaimana nantinya Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan, menjadi pendahulu bagi Yesus Kristus, sang juru selamat itu. Nah, Bapak Saudara, melalui kisah Zakaria ini, kita bisa belajar setidaknya dua hal, Bapak Ibu. Kenapa kok Tuhan menyuruh atau Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu? Pelajaran yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah karena Tuhan punya rencana, punya tujuan yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik daripada apa yang kita dapat pikirkan. Kemudian yang kedua adalah di dalam proses menunggu itu, Tuhan sedang ingin memproses diri kita. Tuhan sedang ingin mengubahkan hati kita untuk semakin percaya kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin yakin, semakin taat kepada kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah dua hal yang setidaknya kita bisa pelajari di dalam kisah Zakaria ini. Nah, jadi kenapa kadang kita masih merasa bahwa Tuhan nggak menjawab atau belum menjawab doa-doa kita, Bapak Ibu? Nah, terkadang di dalam kehidupan kita, entah sadar atau tidak, kenapa kita masih merasa ragu? Kenapa kita masih merasa Tuhan nggak menjawab atau belum menjawab doa-doa kita? Kemungkinan besar hal yang pertama adalah, mungkin Tuhan sudah menjawab, tetapi kitalah yang nggak mau terima jawaban Tuhan itu. Kalau kita lihat kembali di dalam kehidupan kita, kalau kita flashback kembali ke dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu, terkadang Tuhan itu sudah menjawab doa-doa kita. Kadang Tuhan mungkin jawabnya tidak, Tuhan jawabnya enggak. Ketika kita minta sesuatu, kita mungkin berharap ya, tapi Tuhan menjawabnya tidak, enggak. Tapi karena kita merasa bahwa jawaban Tuhan itu enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena kita merasa jawaban Tuhan itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tanpa sadar kita terus-terusan berdoa, kita terus-terusan berusaha memaksa
supaya Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Tapi itulah manusia. Kita sering berusaha berkuasa, kita sering berusaha mengontrol segala sesuatu, bahkan Tuhan pun kalau bisa kita kontrol, pasti kita kontrol, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita manusia lupa dan malah menjadikan Tuhan itu seakan-akan sebagai jongosnya kita. Ketika kita berdoa, terkadang kita malah memposisikan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan yang berdaulat, bukan sebagai pencipta, bukan sebagai Allah yang bisa, Allah yang memiliki segala sesuatu di dunia ini. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang tanpa sadar kita memposisikan Tuhan itu hanya sebagai hamba kita. Apa yang kita mau Tuhan harus ikutin, apa yang kita mau Tuhan harus turutin. Dan kalau kita nggak mau, kita bakal minta terus-terusan sampai Tuhan mengikuti keinginan Tuhan, sampai Tuhan mengikuti keinginan kita itu. Nah, terkadang tanpa sadar Bapak Ibu, di dalam doa-doa kita bisa bertindak seperti itu. Nah, kita harus hati-hati Bapak Ibu. Padahal terkadang Tuhan membuat atau Tuhan menjawab tidak terhadap doa kita. Karena Tuhan tahu sekali, Tuhan tahu benar. Kalau seandainya Tuhan memberikan apa yang kita minta, kalau seandainya Tuhan menjawab ya terhadap doa-doa kita, bisa jadi kita malah lebih fokus dengan apa yang Tuhan berikan daripada Sang Pemberi itu sendiri. Dan ini adalah satu dilema yang seringkali dialami kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Terkadang ketika Tuhan menepati doa-doa itu, ketika Tuhan menjawab doa-doa itu, terkadang kita malah terlalu fokus dengan jawaban Tuhan itu, terlalu fokus dengan apa yang Tuhan berikan, daripada Sang Pemberi itu sendiri, Bapak Ibu. Akhirnya kita salah fokus dan menjadikan apa yang Tuhan berikan itu sebagai berhala dalam hidup kita. Dan kemudian yang kedua, kenapa kok Tuhan kadang tidak menjawab? Kenapa kok kadang kita merasa Tuhan tuh belum menjawab doa-doa kita? Alasan yang kedua, ya seperti yang kita pelajari dalam kisah Zakaria tadi. Tuhan belum menjawab karena memang Tuhan pengen supaya kita ini belajar menunggu, Bapak Ibu. Kita ini manusia susah banget untuk menunggu. Kita manusia ini susah banget disuruh untuk sabar, disuruh untuk tahan, menunggu bentar aja. Kita ini sangat susah, Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan anak-anak Bapak Ibu yang mungkin seusia saya, atau bahkan yang lebih muda, atau bahkan anak-anaknya yang masih sekolah minggu, yang masih kecil-kecil, disuruh nunggu bentar ya, bentar. Itu sangat gak bisa diam, Bapak Ibu. Udah pasti sibuk ke sini, sibuk ke sana, dan mereka pasti berusaha supaya apa yang mereka inginkan langsung mereka dapatkan pada waktu itu juga. Nah, tapi itulah manusia, Bapak Ibu. Kita sangat susah untuk disuruh menunggu. Nah, kenapa Tuhan menyuruh kita menunggu? Karena terkadang Tuhan pengen memproses diri kita. Sama seperti Zakaria tadi. Tuhan mungkin ingin mengubahkan hati kita. Tuhan mungkin ingin mengupgrade iman atau rasa percaya kita kepada Tuhan. Yang awalnya kita masih belum bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Mungkin di dalam proses menunggu itu, di dalam masa menunggu itu yang kita nggak tahu sampai kapan, Tuhan ingin membuat kita untuk semakin percaya, semakin berserah kepada Tuhan. Dan hal ini kita lihat dengan jelas di dalam kisah Zakaria. Mungkin Tuhan menyuruh kita menunggu untuk mengajarkan kepada kita bahwa bukan usaha kita yang mampu mewujudkan segala doa-doa dan harapan kita. Bukan kita yang berhak menentukan waktu atau rencana kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu melakukannya, dan hanya waktunya lah adalah waktu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesabaran kita dalam menunggu jawaban Tuhan menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita percaya bahwa setiap rencananya yang tidak ketahui itu, yang tidak kita ketahui adalah rencana yang indah, adalah rencana yang baik, dan rencana yang mulia. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ada momen di mana kita mengalami masa-masa buruk. Ada momen di mana kita mengalami hari-hari yang buruk, Bapak Ibu. Banyak hal yang kita mungkin nggak bisa pahami sampai detik ini. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa rencananya jauh lebih indah daripada apa yang kita dapat pikirkan. Bahwa timingnya Tuhan itu jauh lebih tepat daripada apa yang dapat kita rencanakan, apa yang dapat kita perkirakan. Janganlah kita takut dan janganlah kita menyerah ketika Tuhan menyuruh kita untuk tunggu.
melainkan di dalam ruang tunggu itu. Marilah kita sama-sama belajar untuk terus bersabar. Marilah kita sama-sama belajar untuk terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menundukkan diri kita kepada Tuhan. Karena ketika kita belajar untuk bersabar, ketika kita memiliki hati yang sabar, itu merupakan perwujudan dari kasih dan rasa percaya kita kepada Bapa kita yang di surga. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami belajar melalui kisah Zakaria dan Elisabet. Bagaimana di dalam penggenapan janji Tuhan kepada mereka, Tuhan membuat mereka menunggu. Secara khusus, Tuhan mengajari Zakaria untuk menunggu. Dan di dalam proses itu, Tuhan bukan hanya mendisiplinkan Zakaria, tetapi juga Tuhan berproses atas hidupnya, Tuhan berproses atas hatinya. Tuhan mengubahkan Zakaria menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang jauh lebih sabar, yang jauh lebih percaya kepada kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kami rindu Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak juga momen-momen di mana kami tidak bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tapi ajarlah kami Tuhan di dalam ruang tunggu itu, supaya kami juga boleh belajar memiliki hati yang sabar. Teruslah proses hati kami, proseslah diri kami ini, supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang benar-benar memiliki hati yang sama seperti hatimu sendiri, Tuhan. Hati yang sabar, hati yang penuh kasih, dan hati yang mau percaya kepada Engkau, sama seperti Yesus yang terus mempercayakan hidupnya kepada Allah Bapa di surga. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, tolonglah kami yang sering tidak percaya ini, supaya kami boleh terus menyerahkan diri kami, supaya kami boleh terus mempercayakan diri kami, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, seluruh hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengerti, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Penatua Priscilla. Terima kasih Nicholas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pokok doa. Silakan Diaken Liana untuk menampilkan. Sebelum berdoa, kita akan menyanyikan pujian berdoalah. Biarlah kita tidak henti-henti untuk terus berdoa pagi, siang, dan malam. Kita mau sabar, terus berdoa, walaupun doa kita mungkin seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi dengan berdoa, kita akan selalu merasa tenang dan merasa tentram hidup kita. Biarlah kita terus bersandar pada Tuhan, karena dalam Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Tidak ada yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Biarlah kita akan tetap setia untuk terus berdoa, sehingga Tuhan senantiasa boleh menyatakan kehendak-Nya yang terbaik, yang akan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Berdoalah. Berdoa
nanti ada tambahan doa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami COVID, untuk saudara Jenny dan juga untuk saudaranya Eni, untuk Bapak Handoko, untuk Yosua dan juga untuk istrinya Pak Handoko. Untuk Ibu Lili Handoko, Yosua, Ibu Jenny, ya kita juga doakan karena COVID. Kita doakan bersama-sama. Nanti untuk penutupnya saya minta Pak Edi untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan mereka, semuanya menyenangkan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.